Oke, halo semuanya. Kembali lagi di kuliah kalkulus vektor. Kali ini kita masuk ke fungsi bernilai vektor ya. Nah, pada dasarnya itu ada di persamaan parametrik. Ingat di kalkulus 2 ya. Oke, persamaan parametrik kalau di dimensi 2 itu adalah pasangan X dan Y gitu ya, di mana posisi X dan Y itu diatur oleh fungsi terhadap parameter T. Contohnya misalkan cos dan sin gitu ya. Nanti kita punyanya adalah posisi-posisi titik yang membentuk lingkaran, di mana arah kita menggambarnya adalah berlawanan arah jarum jam gitu. Kemudian kalau kita mau bawa dia ke 3 dimensi gampang. Kita cukup menambahkan posisi Z gitu ya, aturan dari posisi Z gitu. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, fungsi yang ini akan menjadi gambar spiral ini yang ada di kanan. Pada dasarnya parameter itu akan menunjukkan posisi-posisi titik ya, tergantung parameternya berapa. Kalau T-nya 0 di sini, eh, T-nya pi per 2 di sini, dan seterusnya. Nah, kita ingat kalau kita punya titik asal dan suatu titik ini kita bisa buat vektor. Kita bisa buat vektor ke masing-masing bagian dari kurvanya. Ya. Masing-masing dari bagian kurvanya kita bisa buat vektor. Nah, kumpulan-kumpulan vektor ini juga sebenarnya mengarah ke kurva ini kan. Jadi, kurva parametrik ini bisa kita tulis ke persamaan vektor. Seperti ini. Gitu. Dimana nanti hasil pemetaan T ke suatu vektor ft, gt ataupun 3 dimensinya itu adalah fungsi yang bernilai vektor ya, dimana R ini kita namakan fungsi bernilai vektor. Nah, bedanya dengan biasanya kita memetakan suatu x ke suatu nilai fx sama-sama skalar. Kalau yang ini kita memetakan t ke suatu vektor gitu. Jadi itu aja sih bedanya. Nah, karena objeknya berubah, berarti kita harus lihat lagi nih sistem kalkulusnya seperti apa, seperti limit dan lain-lainnya. Gitu ya. Sebelum itu kita perlu sedikit ya memodifikasi penulisan ya. Kalau F dan G dan H ini kan rasanya tidak hemat huruf ya. Jadi kita ganti dengan X, Y, dan Z aja seperti biasa. Tapi kita anggap X ini sebagai fungsi dalam T, Y-nya juga, Z-nya juga. Gitu. Nanti di mana masing-masing X, Y, dan Z itu adalah fungsi komponen dari ini, fungsi R ya. Nah, pertama limit. Biasanya kita kalau di skalar itu waktu X menuju A, kita mau L itu F itu menuju suatu L gitu ya. Nah, dalam arti nilai F itu mendekati L. Nah, mendekati di sini akan menjadi sedikit masalah kalau di vektor. Bagaimana caranya kita mengatakan suatu vektor mendekati 1,0,1? Kalau suatu angka 3 kita mudah untuk mendekatinya, bisa 2,9, 2,99, 2,999, atau dari kanan 3,1, 3,01, 3,001. Ini bisa. Nah, kalau vektor gimana? Ya, vektor gampangnya adalah untuk mendekatinya kita cukup lihat jarak selisih vektor R dan L. Ya. Jadi kita kurangi lalu hitung panjang dari norm itu. Nah, ini sebenarnya juga menyatakan jarak dari R dan L ya. Sebenarnya seperti itu. Nah, jadi yang kita hitung itu adalah limit dari nilai skalar lagi, karena norma ini kan suatu nilai skalar gitu ya. Gitu. Jadi sebelumnya kita sudah dapat sistem yang seperti ini. Sehingga kalau kita lihat di 2 dimensi dulu, dan R-nya tadi X dan Y, kita bisa hitung bahwa yang itu seperti ini. Ya. Nah, di sini kita punya penjumlahan 2 bilangan kuadrat yang menuju 0. Berarti masing-masing harus menuju 0 dong. Karena kuadrat kan nggak bisa negatif. Gitu. Jadi, masing-masing harus menuju 0.
Jadi limit dari fungsi R ini sangat bergantung dari fungsi komponennya. Lebih lanjut, ternyata limitnya itu cukup kita distribusikan masuk saja per komponen. Yang awalnya limit untuk vektor, sekarang masuk ke sini limit untuk skalar. Gitu. Nah, untuk turunan juga sama ya, karena sistem limit ya. Turunan kan sistem limit, integral tentu juga sama. Dia juga limit dari penjumlahan. Nah, untuk integral tak tentu ya kita sesuaikan saja ya, tapi di sini ditambahkan dengan konstanta yang berupa vektor, bukan konstanta biasa yang kita pakai. Gitu. Nah, ini agak aneh ya, kontinuitasnya agak di belakang, tapi ya ini perlu satu khusus gitu ya. Karena yang kita tahu di limit biasa gitu, X menuju A dari fx sama dengan fa, yang penting f-nya terdefinisi di sini, atau limitnya ada, dan limitnya harus sama dengan gitu kan. Nah, kalau di sini supaya dianya tidak kontinu, karena di sini ada komponen X, Y, Z gitu, kita nggak perlu semua komponen harus gagal gitu ya untuk ini. Cukup satu saja, misalkan ada satu komponen X misalkan ya, komponen di X itu limitnya nggak ada, berarti dia tidak kontinu di A. Atau misalkan Z ini tidak terdefinisi di A, berarti dia juga tidak kontinu di A. Atau misalkan hasil limitnya ada tapi ada salah satu komponennya berbeda. Nah, itu juga sama aja. Itu gagal jadi kontinu di sini. Ya, jadi untuk gagal jadi kontinu itu lebih banyak ininya ya. Lebih kemungkinannya lebih besar daripada yang skalar gitu. Karena ada komponen masing-masing itu tadi. Oke. Nah, untuk turunan itu kan kita punya aturan khusus untuk perkalian ya, kayak gini ya. Nah, sama halnya dengan perkalian yang ada di vektor. Nah, karena kita tidak punya perkalian biasa, yang di vektor itu ada perkalian titik dan perkalian silang. Ya. Ini sama halnya berlaku. Nah, untuk buktinya gampang ya. Buktinya saya tidak tulis di sini, tapi kalian bisa periksa sendiri kalau R1-nya kalian anggap X1 Y1, misalkan R2-nya X ini 1 ya. X2 Y2. Nah, nanti kalian dotkan lalu kalian turunkan atau periksa yang kanannya sendiri, yang kirinya sendiri gitu. Nah, dia lihat apakah kiri dan kanan sama atau tidak gitu ya. Periksanya seperti itu aja. Yang cross kalian harus periksa pakai 3 dimensi tentunya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oh ya, ini tadi ada persamaan garis singgung ini ya yang sedikit saya skip ya tadi ya. Mungkin kita balik sedikit ya. Tentang turunan ya. Nah, ini tentang turunan ini. Jadi, R aksennya ini, itu nanti menjadi vektor arah dari persamaan garis singgung. Maksudnya gini, kalau kita persamaan parametrik kan gambarnya kan bisa macam-macam gitu ya. Nah, di satu titik ini kan kita punya persamaan parametrik, persamaan garis singgung tuh misalkan. Nah, kalau kita menggunakan persamaan vektor, kita cukup punya satu titik dan vektor arahnya untuk mendapatkan persamaan si garisnya. Nah, kalau titiknya kan gampang, biasanya sudah dikasih tahu. Persamaan garis singgung di titik sekian. Nah, titiknya udah tahu tuh. Nah, vektor arahnya kalian pakai turunan ini. Ya, nanti kalau kalian mau coba untuk yang latihan ini ya, nomor 4 itu. Oke, ya sedemikian dulu untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Bye-bye.